Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bahaya hepatitis misterius, kita akan mendalami mengenai hal ini langsung dengan Dr. Dewi Nur Isnaini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Salsa. Sebenarnya bingung juga dokter, hepatitis akut seperti apa dan antisipasinya baiknya bagaimana dokter? Iya, jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu panik ya, tetapi tentu tetap waspada karena kemarin kita juga sudah mendengar press conference yang dilakukan oleh WHO dan WHO mengatakan sendiri bahwa masyarakat tidak perlu panik karena hal ini merupakan kejadian yang masih terus dimonitoring. Kalau kita lihat sampai saat ini sudah ada 228 kasus hepatitis akut berat yang dilaporkan di 20 negara di dunia. Sementara di negara kita, di Indonesia sudah ada 3 kasus dengan gejala demam kuning. Dan sebenarnya itu adalah kasus hepatitis yang masih dalam proses penyidikan. Dari 228 kasus di dunia, 18 diantaranya itu anak membutuhkan transplantasi hati dan 1 orang meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat kasus kematian itu tidak terlalu tinggi, tetapi yang harus kita perhatikan adalah kewaspadaan kita. Dan memang penularannya itu sebagian besar juga adalah melalui makanan ataupun foodborne disease. 3 kasus yang kita temukan juga tidak bisa langsung kita simpulkan apakah ini hepatitis akut atau hepatitis berat, karena memang ada 2 kasus yang diterima dengan penyakit penyerta lainnya, tetapi juga dengan gejala hepatitis seperti matanya kuning, kulitnya kuning, dan kemudian mual. Baik, Dokter Dewi, sempat beredar pula di grup-grup WhatsApp. Apakah benar, Dok? Sebetulnya terdapat sejumlah pasien yang melakukan perawatan di beberapa rumah sakit, seperti satu pasien yang melakukan perawatan di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang dan beberapa rumah sakit lainnya. Apakah benar seperti itu, Dokter? Ya, jadi sejak hari Minggu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan setelah WHO menyatakan hal ini sebagai kejadian luar biasa hepatitis akut berat. Dan kemudian semua kasus dengan demam kuning harus dilaporkan. Jadi artinya kalau kita lihat memang ada beberapa catatan dan laporan dari rumah sakit yang melaporkan adanya kasus kuning. Tetapi hal itu bukan berarti kasus hepatitis akut berat ya, karena kita tahu penyakit hepatitis ini sudah ada dan sudah memang kita ketahui jenisnya, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Kalau untuk hepatitis akut berat ini tidak diketahui jenisnya, jadi di luar atau non A sampai E tadi. Nah, tentunya walaupun mungkin terinfeksi hepatitis A sampai E tadi, saat ini tetap dalam perawatan di rumah sakit, sehingga tetap dilaporkan karena kita melakukan peningkatan kewaspadaan untuk memastikan bahwa kasus-kasus hepatitis akut berat ini bisa ditangani dan kemudian kalaupun terjadi penularan bisa kita atasi. Baik dokter, penyebabnya masih terus dicari begitu ya. Namun banyak beredar informasi di masyarakat bahwa adenovirus diduga menjadi penyebab dari hepatitis akut ini dokter. Apakah memang benar seperti itu atau bagaimana dokter? Ya, jadi dari 228 kasus itu ya, yang sudah dilaporkan, sebagian besar atau hampir seluruh sampel itu bukan dari jenis hepatitis A sampai E, tapi lebih disebabkan oleh salah satu virus yang kita sebut dengan adenovirus. Adenovirus ini punya 50 varian dan yang saat ini ditemukan adalah adenovirus tipe 41. Seperti yang kita ketahui pula, adenovirus juga digunakan dalam pembuatan vaksin COVID-19, tetapi dengan tipe yang berbeda, yaitu menggunakan adenovirus tipe 27 dan adenovirus influenza. Mengapa? Karena sebenarnya adenovirus ini adalah virus yang biasa menyerang kita, artinya bisa menyerang pada anak-anak, pada orang dewasa, dan gejala yang muncul bisa dengan gejala diare, ataupun juga batuk pilek, dan cenderung sembuh dengan sendirinya. Sehingga dari banyak sekali subvarian tadi, dan dialah yang paling aman, dan dipastikan pada saat digunakan untuk pembuatan vaksin, dia sudah betul-betul dilemahkan, dan tidak membuat kita menjadi sakit. Jadi WHO sudah menyampaikan tidak ada hubungannya antara hepatitis akut berat dengan vaksin yang ada saat ini. Baik, Dokter Dewi. Jadi, orang-orang di rumah saya pun yang sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 ke anaknya jadi merasa khawatir dan bertanya-tanya, Dok, apakah yang disuntikan ini bisa saja memicu anaknya untuk terkena hepatitis akut atau hepatitis misterius ini? Berdasarkan penjelasan dari Dokter Dewi tadi, sudah jelas ya, Dok, bahwa ini tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Benar seperti itu, Dokter? Ya, betul, jadi kami tegaskan sekali lagi
bahwa adanya kejadian hepatitis akut berat ini adalah infeksi jenis baru dari tipe adenovirus yang sama sekali tidak berhubungan dengan vaksin COVID-19. Dokter, informasi yang beredar, kita harus menjaga kebersihan makanan dan tempat makan. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan, khususnya orang tua yang mungkin takut anaknya terjangkit oleh hepatitis akut ini, dokter. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, dan tetap waspada. Penting bagi kita untuk mencegah penularan lebih lanjut dari hepatitis dengan menerapkan higien dan sanitasi. Karena seperti dengan cuci tangan ya, itu adalah pengalaman pada saat pandemi COVID yang sudah jadi basic physical, sehingga cuci tangan itu harus tetap diterapkan. Apalagi seperti kita tahu hepatitis bagian besar tadi menular melalui makanan atau yang kita sebut dengan airborne disease. Selain itu, adenovirus sendiri tadi juga bisa menular melalui infeksi di udara atau airborne disease. Nah, jadi artinya kami mengingatkan kepada masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan cuci tangan dan memakai masker harus tetap ditegakkan. Selain itu juga memastikan dalam mengolah makanan harus dimasak dengan baik, menggunakan air yang bersih, dan jangan menggunakan alat makan bersama. Kemudian ingat, anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun itu adalah usia rentan karena belum melakukan vaksinasi. Pada kasus yang kita dapatkan kemarin, terdapat salah satu kematian pada anak berusia 2 tahun dan ternyata belum mendapatkan vaksin hepatitis. Jadi, tetap lengkapi vaksin atau imunisasi rutin dan juga protokol kesehatan. Kemudian jika ada anggota keluarga, terutama anak-anak kita dengan gejala mual, muntah, sakit diare, atau bahkan sampai kuning, segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, Dr. Dewi Nur Isnaini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Terima kasih waktunya siang ini. Singkat, padat, lugas, dan juga tegas yang telah disampaikan oleh Dr. Dewi. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.